Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi Simpson 1/3 dan Simpson 3/8, yang mana eh, tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah metode numerik. Selanjutnya, anggota dari kelompok kami itu ada Dinda Putri Aisyah, Amalia Rizky Papandari, saya sendiri Dinda Fitri Anggraini, Duyanti Simalango, Irmania, Mas Ayu Irhamna, dan Nadia Adlina. Kemudian materi yang pertama yaitu Simpson 1/3 yang akan dijelaskan pertama kali yaitu definisi oleh Mas Ayu Irhamna. Kepadanya disilakan. Oke, baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya, yang pertama kali di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang definisi dari Simpson 1/3. Di mana kita ketahui Simpson 1/3 itu merupakan salah satu teknik integrasi yang digunakan dalam metode numerik. Jadi Simpson 1/3 sendiri ini adalah suatu metode numerik untuk mengaproksimasi nilai integral tertentu dari suatu fungsi dengan membagi intervalnya menjadi dua subinterval atau dengan kelipatan genap. Jadi subintervalnya itu bisa jadi dia itu 2, 4, 6 atau seterusnya. Yaitu yang penting itu dia kelipatan genap. Nah, lalu untuk kurvanya sendiri itu menggunakan parabola. Mana kita ketahui kan bentuk umum dari parabola itu x kuadrat ditambah x plus c. Atau disebut juga polinomial derajat 2 yang melalui tiga titik. Jadi setelah kita bagi menjadi dua subinterval itu, kita lihat nanti ada tiga titik yang akan dilalui dari parabolanya. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat dari gambarnya. Boleh di next slide. Ada gambarnya di sini. Contoh dari Simpson 1/3. Nah, di sini di mana dari gambar bagi menjadi dua subinterval. Nah, di sini bisa kita lihat ada tiga titik, yaitu ada x0, x1, dan x2. Nah, di sini ada subintervalnya dibagi dua. Nah, untuk kurvanya itu, di sini dia bentuk parabola. Di sini ini kurva pertama, yang ini kedua adalah kurva keduanya. Jadi, dua kurva ini nanti digabungkan dan akan menghasilkan dari Simpson 1/3 ini. Itu penjelasan teori dari Simpson 1/3. Oke, boleh dilanjut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Mas Ayu atas penjelasannya. Jadi begitu ya untuk definisi dari Simpson 1/3. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari Simpson 1/3 yang akan dijelaskan oleh Dita Fitria. Kepadanya disilakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Simpson 1/3. Nah, di sini terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu kita tentukan dulu berapa jumlah subinterval n-nya. Ini biasanya terdapat pada soal. Kemudian kita menghitung lebar tiap interval dengan menggunakan rumus H sama dengan batas atas dari interval integral dikurang dengan batas bawah dari interval integral dibagi dengan n. Nah, kemudian kita buat daftar titik-titik dari x0, x1, x2 hingga xn dengan jarak h. Nah, kemudian kita hitung nilai fungsi fx di setiap titik sesuai dengan fungsi yang diberikan pada soal tadi. Nah, selanjutnya kan sudah dapat nilainya tadi itu kan. Kemudian kita hitung nilai genap dan ganjil. Untuk ganjil itu kita menggunakan x1, x3 sampai dengan xn-1. Untuk yang genap itu x2, x4 sampai dengan xn-2. Nah, kan sudah dapat semua nilainya.
Kemudian yang terakhir kita menggunakan rumus Simpson 1/3, yaitu integral dari A hingga B, fx dx, fx dx ekuivalen dengan H/3 fx n ditambah 4 sum ganjil fxi tambah 2 genap fx1 tambah fxn. Kemudian kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda Fitria atas penjelasan dari langkah-langkah Simpson 1/3. Selanjutnya yaitu contoh soal yang akan dijelaskan oleh Dinda Putri Aisyah. Kepadanya, disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari Simpson 1/3. Di mana di sini soalnya itu hitungan integral di bawah ini menggunakan metode Simpson 1/3. Dan di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan Excel. Oke, di sini sudah ada soal dari contoh soal dari metode Simpson tadi, di mana contoh soalnya itu integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 10, 1/1 ditambah x pangkat 2 dikali dx. Nah, untuk menyelesaikan metode ini, kita menggunakan aturan Simpson 1/3. Kita sudah mengetahui bahwa tadi pada metode sudah ada rumusnya untuk mencari dari soal ini, itu kita harus mengetahui B-nya, A, dan H-nya. Dan untuk mencari H-nya itu menggunakan rumus yang ada pada layar. Nah, sebelum itu, untuk A-nya sendiri sudah kita ketahui bahwa 0, batas bawah dari integral yang ada pada soal. Sedangkan untuk B-nya itu sendiri, itu adalah 10, batas atas dari integral. Nah, untuk H-nya ini, kita cari menggunakan rumus yang ini, yaitu sama dengan buka kurung, B-nya itu tadi 10, lalu dikurang 0, I-nya tutup kurung per 2. Dapatlah di sini nilai H-nya itu adalah 5. Nah, setelah kita mengetahui nilai ini, selanjutnya kita akan mencari nilai X1, X2, dan X3-nya. Sebenarnya sudah sama dengan nilai A, B, dan H-nya, tetapi kita untuk mencarinya itu ada rumusnya. X pertama itu adalah 0, lalu X keduanya itu X X pertama dikurang X pertama dikurang H. Maaf, maksudnya X pertama ditambah nilai H. Lalu tutup kurung. Dapatlah hasilnya 5. Jadi, saya ulangi lagi bahwa rumusnya ini ditambah bukan dikurang. Tadi ada sedikit kesalahan dalam penyebutan. Kita ulangi lagi rumusnya. X kedua ditambah dengan nilai H. Tutup kurung. Enter. Dapatlah X ketiganya itu 10. Jadi kita di sini bisa kita tulis fx1 itu sama dengan F0, lalu fx2 sama dengan F5, lalu fx3 sama dengan F10. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa fx1-nya itu F0, lalu fx2-nya itu F5, dan fx3-nya itu 10. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari F0, F5, dan F10 dengan cara mengikuti soal ini. Jadi,
Kita bisa melihat soal ini 1/1 ditambah X pangkat 2. Kita masukkan ke dalam Excel ini. 1 per buka kurung buka kurung 1 ditambah X pertamanya yaitu 0. Dipangkatkan 2. Tutup kurung, enter. Dapatlah nilai dari F0 yaitu 1. Untuk selanjutnya itu sama saja mengikuti rumus F0 tadi. 1 per buka kurung 1 ditambah, kan kita akan mencari F5, berarti kita menggunakan X2-nya. Terus dipangkatkan 2, tutup kurung, enter. Sini kita mendapatkan nilai 0,038462. Dan yang terakhir F10-nya itu sama saja 1 per buka kurung 1 ditambah X3-nya pangkat 2. Tutup kurung sama dengan maksudnya enter. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa nilai dari F0 itu 1, F5 itu adalah 0,038462, F10-nya 0,009901. Selanjutnya kita akan mencari apa? Kita akan mencari nilai dari I-nya, nilai I-nya, yaitu dengan cara mengikuti rumus pada rumus yang tertulis berwarna ungu ini. Mari kita cari bersama-sama. I sama dengan buka kurung sama dengan buka kurung H, maksudnya nilai H yang ini ya. H per 3 tutup kurung dikali Fx0-nya itu ya ini 1, tapi kita buka kurung terlebih dahulu. 1 kincir ditambah 4 kali Fx1-nya. Yang ini ya Fx1-nya. Lalu ditambah Fx2-nya yang ini. Tutup kurung, enter. Nah, didapatkanlah bahwa nilai I-nya itu adalah 1,939579. Nah, jika kita menggunakan nilai N-nya itu yang lain, misalnya bukan 2 gitu kan, bisa nggak nih? Coba kita buktikan di sini. Jika menggunakan nilai N-nya itu sama dengan 10. Nah, maka rumus yang digunakan itu adalah ini, yang ada pada tulisan atau lisan warna abu-abu. Kita salin terlebih dahulu soalnya. Kita letakkan di bawah sini. Nah, dan ini rumusnya. Untuk langkah-langkahnya itu sama saja seperti yang di atas, tapi kita akan lebih mencari X dan Fx-nya itu lebih banyak ya. A-nya itu sendiri sudah diketahui 0, lalu B-nya itu 10. Nah, di sini kan kita menggunakan N sama dengan 10, berarti di sini kita buat N sama dengan 10. Lalu bagaimana cara kita mencari nilai H-nya? Karena ini ada N-nya itu kita ganti 10. Sama saja seperti yang di atas, yaitu H sama dengan buka kurung, B dikurang A, tutup kurung. Tetapi dia pernya itu, atau dibaginya itu menjadi 10, bukan 2. Jadi per N. N-nya di sini adalah 10. Kita coba mencari nilai H-nya menggunakan rumus itu. Sama dengan B-nya itu sendiri adalah 10, dikurang A-nya itu adalah 0, tutup kurung, per N. Enter.
Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan N-nya itu adalah sama dengan 10, hanya menjadi 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dan Fx-nya. Nah, untuk mencari nilai X-nya ini, kita tulis terlebih dahulu. Kita tulis terlebih dahulu Fx. Lalu kita menulis angka pertama yaitu 0 dan angka selanjutnya itu adalah 1. Untuk mencari angka 1 ini itu menggunakan rumus X pertama ditambah dengan H. Sama dengan 0 ditambah X-nya yang pertama 0, nilai H. Tutup kurung, enter. Nah, agar bisa kita teruskan sampai bawah, agar nggak susah untuk satu-satu, di tengah-tengah sini kita tambahkan dolar. Enter. Coba kita tarik ke bawah. Nah, bisa dia sampai 10. Selanjutnya kita mencari fx-nya nih. Gimana cara mencari fx-nya? Yaitu dengan cara sama dengan mengikuti ini tadi ya, soal ini. 1 per buka kurung 1 ditambah X pertama kan 0. 0 dipangkatkan 2. Tutup kurung, enter. Nah, untuk X pertama itu fx-nya 1. Lanjut, 1 yang kedua, maksudnya X yang pertama, X1 sama seperti rumus yang X0. 1 per buka kurung 1 ditambah lalu dipangkatkan menjadi 2, tutup kurung, enter. Nah, angkanya menjadi 0,5. Coba kita tarik ke bawah. Nah, sudah didapatkan sampai ke 10. Selanjutnya kita mencari luasnya. Nah, untuk mencari luasnya ini, kita menggunakan rumus pada list abu-abu ini. Gimana caranya? Kita coba. Buka kurung. Hanya tadi adalah 1 per 3, tutup kurung, dikali F0-nya tadi kan dikali F0 terus ditambah 4. Sebelumnya ini kita buka kurung terlebih dahulu agar bisa diklik. Ditambah 4. Lalu dikali di sini ada sigma I ganjil. Sigma I ganjil ini maksudnya kita masukkan nilai X ganjilnya. Seperti 0,5, terus ditambah, selanjutnya ada 3, 0,1, ditambah fx F4-nya, X5-nya 0,038, ditambah X-nya yang ketujuh yaitu 0,02, ditambah X yang ke-9, fx-nya 0,012195, kita klik. Kita tutup kurung, lalu ditambah 2. Ditambah 2, buka kurung. Kita buka kurung terlebih dahulu. Ditambah 2, buka kurung. Nah, di sini ada sigma I genap. Sigma I genap ini yaitu X yang genap, yaitu 2, 4, 6, 8. Dikali
X2-nya fx 0,2 ditambah 0,58 ditambah 0,27 ditambah 0,15 lalu ditambah Fn-nya itu yaitu X terakhir, yaitu 10. Nilai Fx yang X-nya itu 10. Nilai terakhir. Baru kita tutup kurungnya 2 kali karena di awal tadi ada tanda kurung. Kita enter. Dapatlah nilainya itu 1,568. Nah, ini mungkin ada sedikit kesalahan pada tanda kurungnya. Coba kita perbaiki terlebih dahulu. Kita taruh di sini tanda kurungnya, lalu kalinya kita keluarkan, lalu kita enter. Nah, di sini dapat nilainya yaitu 1679158. Oh, ternyata kurang di belakangnya. Nah, ternyata kita ada kesalahan sedikit pada kita lihat kembali. Oh, ternyata kita salah di sini. Sebentar. Hanya tadi ada 1. Coba kita ulang dari awal. Nah, di sini kita kasih tanda kurung terlebih dahulu. Enter. Nah, dapatlah di sini hasilnya yaitu 1,669257. Oh, ternyata di sini ketinggalan. Maaf, karena di sini ada kekurangan tanda kurung, maka kita tambah terlebih dahulu. Nah, baru benar. Jadi di sini kita mendapatkan hasilnya untuk nilai L-nya itu 1,431,6,66. Jadi itulah cara kita dalam mencari contoh soal metode Simpson 1/3. Jika jawabannya kurang yakin, mungkin kesalahannya itu pada tandanya atau tanda kurung ataupun simbol-simbol lainnya atau angkanya. Mungkin boleh dicoba kembali jika ada kesalahan atau belum yakin pada jawaban. Agar terlihat rapi, kita buat tabelnya. Kita buat tabel terlebih dahulu untuk X dan Fx-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk contoh soal metode Simpson 1/3. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Adinda atas penjelasan contoh dari Simpson 1/3. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Simpson 1/3. Untuk kelebihan, ada 3 kelebihan dari Simpson 1/3. Yang pertama yaitu akurasi lebih baik daripada metode trapezodial. Karena metode ini menggunakan pendekatan kurva parabola untuk memperkirakan luas di bawah kurva, bukan garis lurus seperti pada metode trapezodial, sehingga hasilnya cenderung lebih akurat. Kemudian yang kedua, efisien untuk fungsi yang halus. Bila fungsi kontinu dan tidak terlalu berfluktuasi, metode Simpson 1/3 dapat memberikan hasil yang akurat dengan jumlah titik yang relatif sedikit. Kemudian yang ketiga, kelebihannya yaitu cocok untuk fungsi kontinu tanpa diskontinuitas. Simpson 1/3 bekerja sangat baik jika fungsi yang diintegralkan halus dan kontinu di seluruh interval. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan Simpson 1/3. Yang mana kekurangan dari Simpson 1/3 ini ada 4. Yang pertama itu jumlah segmen harus genap. Metode ini mengharuskan jumlah segmen pembagi interval adalah bilangan genap karena menggunakan 3 titik per parabolanya. Kemudian yang kedua, kurang efektif untuk fungsi dengan perubahan tajam. Jika fungsi berubah atau dengan cepat atau memiliki diskontinuitas, pendekatan parabola bisa jadi kurang akurat. Kemudian yang ketiga, cocok untuk fungsi kontinu tanpa diskontinuitas. Simpson 1/3 sangat sangat baik jika fungsi yang diintegralkan halus dan kontinu di seluruh interval. Kemudian yang keempat, membutuhkan nilai di titik tengah fungsi kontinu tanpa diskontinuitas. Mohon maaf ini agak typo. Selain nilai di ujung interval, metode ini juga membutuhkan nilai di titik tengah yang bisa jadi merepotkan jika fungsi tidak mudah dihitung. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Simpson 3/8 yang akan dijelaskan pertama kali yaitu definisi oleh Nadia Adrina. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Nah, jadi kalau tadi kita sudah membahas Simpson 1/3, nah kita akan membahas kaidah Simpson 3/8. Nah, jadi kaidah Simpson 3/8 ini disebut juga kaidah kedua Simpson. Nah, adalah metode lain untuk melakukan pengintegralan numerik yang diajukan oleh Thomas Simpson. Metode ini didasari oleh interpolasi kubik yang dikonstruksikan dari titik, dan metode ini juga menggunakan pendekatan polinomial derajat 3 untuk mengaproksimasi integral dan menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan aturan Simpson 1/3 atau aturan pertama Simpson tadi. Oke, next. Nah, jadi ini untuk aproksimasi dengan fungsi kubik. Nah, jadi di sini ini bisa dilihat di sini ada kurva. Jika 1/3 itu menggunakan pendekatan interpolasi 3 titik, maka di materi ini kita menggunakan 4 titik. Nah, jadi untuk menghitung luas daerah di bawah garis ini, itu pada teorinya hampir sama dengan menghitung luas daerah pada garis yang ini. Nah, lalu bagaimana jika dibuat komposisi atau daerah lebih banyak lagi? Maka boleh dikatakan pembagian daerah pada Simpson 3/8 ini harus berjumlah kelipatan 3, misalnya 3, 6, dan 9. Nah, untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia atas penjelasan dari definisi Simpson 3/8. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari Simpson 3/8 yang akan dijelaskan oleh Hilmania. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Yang pertama itu bagi interval A
dan B menjadi kelipatan 3 subinterval. Nah, artinya kalau misalnya kita mau menghitung luas di bawah kurva dari titik A sampai B, kita harus membagi jaraknya menjadi jumlah bagian yang bisa dibagi 3. Misalnya 3, 6, 9, dan seterusnya. Untuk panjang tiap subinterval, H sama dengan B dikurang A per 3N. Nah, untuk rumus ini untuk mencari jarak antara titik-titik pada sumbu X. Misal A sama dengan 0, B sama dengan 6, N sama dengan 2. Jadi hanya itu sama dengan 6 dikurang 0 per 3 dikali 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini hitung nilai fungsi di titik-titik. X0, X1, X2 sampai Xn. Nah, kalau kita hitung nilai fungsi fx di setiap titik, hasil pembagian tadi misalnya f0, f1, f2, dan seterusnya. Selanjutnya, gunakan rumus Simpson 3/8. Nah, untuk rumusnya ini koefisien 1 untuk nilai di ujung, koefisien 3 untuk nilai-nilai yang bukan kelipatan 3, dan koefisien 2 untuk nilai-nilai yang kelipatan 3, tapi bukan di ujung. Selanjutnya adalah jumlahkan semua hasil perkalian. Setelah mengalihkan fungsi dengan koefisiennya, kita jumlahkan semua nilainya. Kemudian kalikan totalnya dengan 3H/8. Nah, ini langkah akhir untuk mendapatkan nilai pendekatan integralnya. Mungkin sekian dari langkah-langkah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hilma atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu contoh soal dari Simpson 38 yang akan dijelaskan oleh Duyanti. Kepada Duyanti, disilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya langsung ke Excel. Di sini ada contoh soal yaitu hitunglah integral di bawah ini menggunakan metode Simpson 3/8. Contoh soalnya yaitu integral dari 0 sampai dengan 3 dari fungsi x pangkat 3 ditambah 1 dx. Di Excelnya ini sudah ada soalnya beserta. Di sini juga sudah ada rumus mencari H, di mana di langkah-langkah tadi sudah diberikan untuk mencari H-nya. Dan ada juga di sini kita telah disediakan rumus untuk mencari rumus dari Simpson 3/8-nya. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita tentukan dulu berapa n-nya. Nah, kita pilih n-nya itu dari kelipatan 3, boleh 3, 6, atau 9. Kita pilih 6 saja. Lalu kita A-nya sudah diketahui yaitu batas bawahnya itu adalah 0. Sedangkan untuk B-nya itu adalah batas atas yaitu 3. Nah, di sini kita harus mencari H-nya, di mana rumus dari H-nya itu adalah B dikurang A sama dengan B dikurang A per N. Nah, kita ambil B-nya dikurang A per N. Kita masukkan dulu ke dalam kurung untuk B dikurang A-nya, lalu kita bagi dengan N. Enter. Nah, didapatkan nilai H-nya itu adalah 0,5. Lalu, di sini kita akan mencari nilai X dengan fx-nya. Untuk N-nya itu kan sampai 6. Kita buat saja di sini sampai 6. Nah, maaf, di sini kita mulai dari 0.
Nah, untuk X-nya itu sendiri adalah nilai batas bawahnya ditambah dengan H. Atau nilai awalnya ditambah dengan nilai H-nya. Enter. Dapat nilai X-nya yang pertama itu 0,5. Sedangkan untuk yang X1-nya itu nilai sebelumnya, yaitu nilai sebelumnya ditambah dengan H. Enter. Begitu juga dengan nilai untuk X kedua, nilai sebelumnya tambah dengan H-nya. Sama seperti sebelumnya, yaitu nilai X2 ditambah dengan H. Ini nilai X3 ditambah dengan H. Nilai X4 tambah dengan nilai H-nya. Maaf. Oh, maaf, kayaknya sepertinya ada kesalahan di sini perhitungannya. Untuk nilai X0-nya itu sama, yaitu adalah 0. Nah, untuk selanjutnya baru di X0, nilai sebelumnya ditambah dengan nilai H-nya. Nah, untuk fx-nya sendiri telah diberikan yaitu X pangkat 3 ditambah 1. Langsung saja kita buat. X0-nya di pangkat 3. Pangkat 3 tambah 1. Itu juga dengan ini, kita ambil X-nya, dipangkatkan dengan 3, ditambah 1. Tambah 1. Sama halnya dengan sebelumnya. Ini mulai kita tarik saja ke bawah. Nah, didapatkanlah untuk nilai fx-nya itu, f, di mana nilai fx dari 6, dari n ke 6 itu adalah 28. Nah, nilai n, x, dan fx-nya itu sudah kita dapatkan. Langsung kita, selanjutnya itu kita mencari nilai integralnya. Nilai integral dari Simpson 3/8. Nilai dari Simpson 3/8. Kita menggunakan rumus yang di sini, yaitu integral A ke B dari fx dx yang ini. Sama dengan, di sini kan kita sudah mengetahui x, n, x, f, dan fx-nya. Jadi di sini kita tinggal masukkan saja. Kita masukkan dalam kurung 3 dikali dengan H. Kita dalam kurung kan kita bagi dengan 8.
kita kali dengan fx0-nya. fx0-nya itu yaitu ini 1, lalu ditambah dengan, ini kita masukkan dalam kurung dulu, ditambah dengan 3 kali fx1-nya yaitu ini. Kita masukkan ke dalam kurung. Lalu ditambah dengan 3 kali fx2. Ini. Ya, ditambah dengan seharusnya yang kelipatan 3 itu dikali dengan 2. Bukan dikali 3 karena dia masuk di kelipatan 3. Ini fx2. Maaf, kita ulang lagi. Sini. Ini ada kesalahan yaitu fx2. J11. Karena ini kelipatan 3 maka kita kali dengan 2. Hingga ditambah dengan ini kembali ke 3 kali. Tiga kali fx4 lalu ditambah dengan 3 kali fx5 ditambah dengan 2 karena ini ke-6 itu adalah kelipatan 3, kita kali dengan 2. fx6. Kita lihat kurungnya. Kita perhatikan untuk tanda-tanda kurungnya biar supaya tidak ada kesalahan. Lalu kita enter. Nah, didapatkan nilai dari integral 0 menuju 3 dari x pangkat 3 ditambah 1 dx menggunakan menggunakan aturan Simpson 3/8 yaitu hasilnya itu 28,5. Mungkin sekian dari contoh soalnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Doyanti telah menjelaskan contoh soal dari Simpson 3/8. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Simpson 3/8 yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu kelebihan Simpson 3/8 itu ada 3. Yang pertama itu lebih fleksibel dibanding Simpson 1/3. Simpson 3/8 dapat digunakan ketika jumlah segmen pembagi adalah kelipatan 3. Jadi lebih fleksibel kalau jumlah titik data tidak cocok untuk Simpson 1/3 yang butuh jumlah genap. Yang kedua itu akurasi tinggi untuk fungsi halus. Karena menggunakan pendekatan polinom derajat 3 atau kubik, metode ini biasanya memberikan hasil yang lebih akurat dibanding metode trapezodial dan beberapa kasus bisa lebih baik dari Simpson 1/3. Kemudian yang ketiga itu cocok dikombinasikan dengan Simpson 1/3. Metode ini sering dipakai bersama Simpson 1/3 kalau jumlah segmen tidak cocok sepenuhnya untuk salah satu metode. Misalnya kalau jumlah segmen bukan kelipatan 2 maupun 3, kombinasi Simpson 1/3 dan 3/8 bisa menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, kekurangan dari Simpson 3/8. Ada 4. Yang pertama itu lebih banyak titik evaluasi.
Metode ini membutuhkan 4 titik per interval, ujung-ujung, dan 2 titik di antara. Sehingga bisa jadi lebih baik banyak evaluasi dibanding metode Simpson 1/3, apalagi kalau fungsi sulit dihitung. Kemudian yang kedua itu lebih rumit secara perhitungan rumus. Simpson 38 sedikit lebih kompleks, menggunakan bobot 1,331 dalam setiap kelompok 4 titik, yang membuatnya agak lebih rumit dibandingkan metode Simpson 1/3 atau trapezodial. Kemudian yang ketiga itu kurang efektif untuk fungsi dengan perubahan ekstrim. Meski memakai polinom berderajat 3, metode ini tetap bisa kurang akurat jika fungsi berubah secara ekstrim atau memiliki diskontinuitas tajam di interval integrasi. Kemudian yang keempat, membutuhkan nilai di titik tengah fungsi kontinu tanpa diskontinuitas. Jumlah segmen harus kelipatan 3 agar metode ini bisa diterapkan sepenuhnya. Jumlah segmen pembagi harus kelipatan 3, yang kadang tidak sesuai dengan kondisi data atau kebutuhan soal. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang Simpson 1/3 dan 3/8. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.